Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, baik ya, jadi hari ini kita berganti ke tema yang baru, yakni tema 8. Anak-anak, tema 8 adalah tema akhir ya dari kelas 3. Jadi setelah itu kalian naik ke jenjang yang lebih atas atau naik ke kelas 4 ya. Nah, hari ini Bu Yesi akan menjelaskan kepada kalian semua yakni tentang materi aku anggota pramuka ya, yaitu tema 8, subtema 1 kelas 3, mata pelajaran bahasa Indonesia. Mari ya kita belajar bersama-sama. Nah, jadi ada dua yang akan kita bahas anak-anak. Yang pertama adalah mengenal apa itu pramuka dan mengenal lambang baju pramuka ya, atau mengenal lambang yang ada di baju kalian atau di seragam kalian pramuka. Lalu yang kedua adalah kita akan membahas tentang wawancara. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu lambang atau atribut pramuka. Anak-anak, perlu kalian ketahui, pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Pramuka pertama kali dikenalkan di Inggris oleh Robert Baden-Powell. Nama pramuka dikenalkan kepada masyarakat Indonesia pada tanggal 14 Agustus tahun 1961. Nah, maka dari itu, pada tanggal tersebut dikenal di Indonesia sebagai Hari Pramuka. Nah, anak-anak, lambang pramuka adalah tunas kelapa ya. Jadi yang seperti yang ada di bawah ini ya, di dekatnya Bu Yesi ini, itu adalah tunas kelapa yang bermakna bahwa setiap anggota pramuka hendaknya berguna seperti seluruh bagian pohon kelapa yang berguna. Jadi anak-anak, pohon kelapa itu sangatlah berguna bagi manusia ya. Jadi bukan hanya buahnya saja, bukan hanya buah kelapanya saja, tapi semuanya. Mulai dari buah, lalu batang ya, lalu daunnya sangat berguna bagi kehidupan manusia. Nah, jadi kenapa kok pramuka itu memilih tunas kelapa sebagai lambangnya? Nah, karena kelapa menyimbolkan atau sangat berguna ya bagi manusia. Nah, sama seperti pramuka, jadi setiap anggota pramuka itu harus berguna bagi siapapun. Seperti itu nggih. Nah, anak-anak, ini adalah contoh seragam pramuka Siaga Putra ya. Jadi Bu Yesi akan jelaskan satu-satu ya. Jadi lambang yang pertama, lambang seperti ini berwarna ungu, itu adalah tanda pandu dunia ya. Nah, lalu bawahnya adalah nama ya, papan nama. Jadi nama kalian masing-masing. Lalu ada di samping itu adalah nama kota atau nama lokasi atau nama Kuarcap ya. Kalau di sini adalah Kabupaten Sidoarjo. Nah, lalu bawahnya lagi adalah nomor gudep. Lalu bawahnya lagi adalah back daerah atau lencana wilayah. Jadi kalau seragam kalian adalah wilayah Jawa Timur. Nah,
di bawahnya nama adalah tanda jabatan, ya. Lalu di bagian atas topi, ya, ada tanda penutup kepala. Nah, lalu ada lambang coklat, ya. Tanda yaitu tanda pelantikan. Lalu di sebelah sini ada tanda barung, ya. Di bawahnya tanda barung ada tanda kecakapan umum. Nah, lalu di samping seberangnya yaitu tanda kecakapan khusus, ini adalah baju pramuka yang mempunyai simbol yang lengkap, ya. Jadi kalau mungkin kalian biasanya cuman ada tanda pandu, ya, lalu ada nama, lalu ada tanda lokasi atau kuarcap, lalu lencana wilayah, ya, lalu tanda pelantikan, lalu tanda tutup kepala, ya. Nah, biasanya hanya itu saja, ya, pada seragam kalian. Nah, tadi adalah tanda untuk siaga putra. Nah, ini adalah tanda untuk siaga putri. Yang pertama, Bu Yesi mulai dari topi, ya. Sama seperti siaga putra, ya, tanda tutup kepala. Lalu ada tanda pelantikan, sama, ya. Bedanya kalau perempuan di sini, laki-laki di sini. Lalu tanda barung, tanda kecakapan umum. Nah, lalu ada tanda pandu dunia. Jadi ada di sini dan di sini. Jadi di kera, ya, kera kiri dan kera kanan. Nah, ketika untuk yang siaga putra ada di dada kiri dan kanan, ya. Lalu ada nama dada, ya. Lalu di lengan ada tanda lokasi sama dengan siaga putra, lalu ada pita nomor dan ada lencana wilayah. Jadi kalau kita adalah Jawa Timur, dan bawahnya lagi adalah ada tanda jabatan. Nah, tanda jabatan ada di sebelah sini. Oke. Nah, lalu di sini di bawahnya adalah ada tanda kecakapan khusus, ya. Sekali lagi ini adalah tanda atau simbol yang lengkap, ya. Jadi ini adalah yang lengkap. Nah, untuk materi yang kedua yaitu wawancara. Apa itu wawancara, ya? Jadi wawancara adalah tanya jawab antar dua pihak. Siapa? Yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal, ya. Nah, siapa itu pewawancara? Siapa itu narasumber? Pewawancara adalah orang yang menanyai seseorang, ya. Orang yang bertanya. Nah, narasumber itu siapa? Narasumber adalah orang yang ditanyai, ya, atau sebagai sumber bertanya, ya. Jadi pewawancara adalah orang yang bertanya, narasumber adalah orang yang ditanyai, seperti itu. Nah, tujuan dari wawancara adalah mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber terpercaya. Jadi ketika kita melakukan wawancara, anak-anak, kita harus memilih narasumber yang terpercaya. Agar apa? Agar informasi yang kita peroleh real, ya, atau nyata, atau faktual, atau fakta, ya. Jadi tidak memperoleh informasi yang berupa yang tidak pasti atau hoax, ya. Jadi harus mencari narasumber yang terpercaya. Contohnya, ketika kita ingin belajar menanam padi, maka kita harus bertanya kepada siapa? Nah, jawabannya benar sekali. Kita harus bertanya kepada Pak Tani, ya. Nah, jadi Pak Tani sebagai narasumber kita, seperti itu, nggih. Lalu contohnya ketika kita mau bertanya hal-hal tentang bagaimana cara menangkap penjahat, ya. Nah, kita harus bertanya ke siapa?
Nah, tentunya kita harus bertanya ke Pak Polisi, seperti itu, nggih. Atau ada lagi ketika kita mau bertanya tentang kesehatan. Nah, maka kita harus bertanya kepada tenaga kesehatan ya, atau nakes. Bisa ke dokter atau bisa ke perawat. Seperti itu ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari wawancara. Yang pertama adalah wawancara berita. Lalu yang kedua yaitu wawancara telepon. Yang ketiga wawancara pribadi, lalu wawancara dadakan, dan yang terakhir adalah wawancara kelompok. Nah, anak-anak, ini ada tugas di rumah nggih untuk kalian semua, yaitu mengerjakan LKS tema 8, subtema 1 Bahasa Indonesia halaman 20 ya. Jadi sekian yang bisa Bu Yesi sampaikan kepada kalian semua. Semoga kalian paham dengan apa yang Bu Yesi ajarkan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bu Yesi mohon minta maaf. Sampai di sini jangan lupa untuk tetap sholat 5 waktu ya. Jaga kesehatannya. Nah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.